Saya petani ya kadang buruh serabutan, kadang ya nanam sayuran. Sekarang kok usaha keripik gitu, kok goreng keripik karena mungkin ekonominya kurang bagus gitu ya. Dulu sempet bahkan ditanya orang itu, emang sesuai tah keripik hasilnya gitu kan. Kayak orang susah aja gitu, pernah saya ditanya seorang seperti itu. Cuman setelah tahu rasa, setelah mungkin cocok dengan konsumen di lingkungan, minggu ketiga keempatnya ngambilnya 20 bungkus, 30 bungkus naik. Nah dari itu pemasaran juga dari mulut ke mulut ya, bahwa produk KMJ itu bukan hanya enak dimakan, artinya itu nikmat gitu ya. Kalau makanan enak dimakan, semua makanan pasti enak dimakan ya Mas ya, namanya makanan. Namun bisa dinikmati itu yang beda gitu. Jadi alhamdulillah produknya kemarin sempat dibawa ke Jakarta, berikut orangnya ya Mas ya. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Mariatun yang beralamatkan di Desa Margolestari, Kecamatan Jati Agung. Saat ini saya bergerak dalam usaha olahan keripik yang brandnya Karya Mandiri Jaya atau KMJ. Di sini variasi produk kami yaitu diantaranya keripik pisang, keripik talas, keripik ubi ungu, keripik singkong, dan ada rengginang mini juga. Saya petani ya kadang buruh serabutan, kadang ya nanam sayuran. Kalau semenjak usaha ini ya alhamdulillah sudah tidak bertani yang istilahnya buruh, tidak, cuman kalau di ladang sendiri masih. Jadi saya punya ide ini dulunya terinspirasi dari seorang penjual opak keliling ya, yang mengatakan kenapa sih tidak usaha gitu kan, kalau ke ladang semua itu hasilnya paling 3 bulan sekali gitu, paling lambat, itu ibaratnya untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak mencukupi lah ya. Kemudian saya berpikir merenung, iya juga sih yang diomongin Bapak itu, kalau kita orang dua ngarit semua ke ladang nyangkul semua kan, kita gimana ekonomi ini mau stabil gitu ya Mas ya. Nah akhirnya kebetulan ada teman ngasih ini buah sukun. Waktu itu buah sukun itu saya proses, kemudian saya posting, alhamdulillah laku. Nah dari itu saya mempunyai rasa bangga ya, ternyata kalau saya itu mau bikin sesuatu itu ada hasil gitu kan. Nah kemudian saya mulai mencoba produk yang lain, keripik singkong. Kebetulan kan ada tanaman singkong di kebun. Nah sisa-sisa singkong yang dibagi-bagi ke tetangga itu alhamdulillah saya coba gitu kan. Nah alhamdulillah kok diposting laku lagi Mas. Nah kemudian dari itu saya memulai membuka-buka ini ya, Instagram, YouTube apa gitu ya, cari-cari inovasi produk yang baru sampai saya bisa keripik tales, keripik ubi ungu, terus ada pisang lumer juga. Kemudian ada program dari pemerintah ya Mas ya, itu program SSF Project, itu pendampingan percepatan untuk daerah kawasan, sehingganya saya di situ juga diberikan pelatihan Mas. Nah alhamdulillah kurang lebih proses 1 bulan sampai 6 bulan itu, kemudian saya ada program hibah Semal Grand dari 260 KUPS. Alhamdulillah Mas, saya terpilih untuk mendapatkan program tersebut. KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial, yang mana di situ dibina dan diberikan pelatihan itu oleh BPSKL, khususnya di Sumatera ya, karena saat ini kan induknya di Sumatera. Nah itu beranggotakan 15 orang warga Desa Margolestari, khususnya tinggal di kawasan ini. Kemudian kami ini setiap per 6 bulan sekali juga ada rakor ya Mas ya, rakor pertemuan untuk ibu-ibunya juga, untuk apa Mas, untuk meningkatkan nilai ekonomi warga yang kurang stabil, sehingga kalau misalnya biasanya jual singkong 1 kilo cuma Rp2.000, Rp1.000, mungkin dengan kami olah itu bisa
meningkatkan nilai jual gitu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini produk kami Mas udah laku sampai ke daerah perkantoran seperti di Bank Eka Metro Kibang, kemudian di kantor gubernur. Kemudian kami juga diikutkan pameran-pameran sampai ke Jakarta. Karena apa? Karena kami mampu ibaratnya berinovasi. Yang tadinya kami hanya ini ya tukang ngarit gitu ya, tukang buruh tani, alhamdulillah kami sekarang jadi lebih bisa lagi ibaratnya untuk maju. Dulu waktu awal itu Mas, namanya peralatan seadanya, ya saya ngemasnya itu paling pakai staples. Itu untuk yang kemasan jual di warung titip yang 5 ribuan gitu ya. Cuman yang susahnya itu Mas, kalau yang pak-pakan yang dijual 1000-an itu kadang kan cuma pakai lilin, sekarang kalau pakai sendir itu sendir nggak ada toh. Jadi saya pakai lilin itu kadang tangannya sampai kebakar-bakar itu Mas. Tapi ya tetap bertahan gitu, karena emang fasilitasnya baru adanya lilin itu tadi gitu kan. Rintis sih ya kayak di ejek gitu Mas, namanya kan saya ya sama suami diejek gitu. Nah, bu kayak kurang kerjaan gitu kan, nanti apa ya laku gitu ya, nanti kalau nggak laku apa ya nggak malu gitu di awal-awal itu kan. Tapi saya jawabnya ya santai aja, ya namanya orang usaha toh Pak, siapa tahu kan bisa jadi jalan keluar. Namanya orang usaha itu ya kita harus tahan malu, saya bilang gitu di awal itu. Kalau anak ya paling kalau lihat saya ketawa aja. Iya. Gitu. Waktu merintis usaha itu anak-anak posisinya sudah masih sekolah, kuliah atau apa itu? Pas waktu kebetulan itu saya mulai usaha itu, anak saya yang nomor 2 itu baru mau masuk ini Mas, Universitas Bandar Lampung. Jadi ya sempat ada omongan gara-gara nyekolahin anak itu sampai bikin keripik gitu kan. Padahal kalau nggak nyekolahin anak paling ya nggak sampai bikin keripik. Tapi ya saya nggak masalah, saya juga malah tersenyum aja ya, namanya orang itu kan menilai itu ya terserah mereka. Kalau saya ya nggak peduli orang mau nilai apa, yang penting saya itu usahanya positif gitu ya. Menurut saya ya orang usaha itu apa salahnya gitu kan. Tapi setelah alhamdulillah saat ini ya mereka tahu, oh ternyata kalau orang mau usaha itu ada hasilnya gitu. Itu kebetulan saya itu usaha ini kan namanya merintis, apalagi saya nol ya di bidang usaha itu ya. Ya karena tadinya sih dukungan kurang, jadi saya kadang-kadang berpikir mau lanjut apa enggak gitu ya Mas ya. Apalagi saya berpikirnya gini Mas, kalau saya nggak lanjut nanti buat biaya anak sekolah, kalau misalnya beli bensin, nunggu panen itu ya kayak mana. Apalagi kalau di kampung itu kan ya Mas ya, udah riweh juga dengan namanya kondangan gitu kan. Tapi saya terus ya yakin aja gitu. Kalau sukanya ya itu tadi, saya ibaratnya begitu nawarin ini, cuman yang dukanya itu ya itu tadinya itu sempat jadi ejekan gitu. Alhamdulillah semenjak berjalan, apalagi saya sudah dapat dukungan dari pemerintah ya, dapat bantuan, terus lihat saya selalu ada orderan gitu ya, malah mereka bilang gini, enak juga ya kalau orang mau usaha gitu ya. Juga katanya dulu coba kita ikut-ikut gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak yang ini sih Mas, ngerespon bagus gitu ya. Kalau produksi saya bisa melibatkan tenaga kerja 3 atau 4 orang. Artinya Ibu juga tidak hanya kerja sendiri tapi bisa bantu lingkungan untuk dapat pekerjaan tambahan. Iya Mas, karena emang dari awal saya bercita-cita itu kalau bisa hidup itu bisa bermanfaat orang lain gitu kan. Apalagi di lingkungan kami ini kan banyak ibu-ibu yang tenaganya kalau kerja di ladang terporsir ya. Namanya seorang perempuan kerja di ladang seharian gitu kan terporsir. Jadi ibaratnya itu tua sebelum waktunya gitu kan. Tua sebelum waktunya. Nah kalau bisa itu kedepannya ibu-ibunya itu tetap kerja, cuman yang dalam kondisi lebih nyaman gitu ya. Namanya di rumah kan ibaratnya tidak terlalu beresiko kayak di ladang. Kadang-kadang ada ular digigit ular gitu kan. Kadang ya kena itu apa namanya, kalau jagung itu ya, kena pelepah jagung itu ya lumayan juga Mas gitu. Produk sendiri alhamdulillah produknya kemarin sempat dibawa ke Jakarta berikut orangnya ya Mas ya. Terus di Lampung Fair
Lampung Fair juga, terus Kalianda Fair juga, di daerah kemarin itu sempat dibawa ke Yogyakarta juga Mas, Yogyakarta, cuman saya nggak ikut, cuman produknya aja. Kalau yang di Palembang juga cuman produknya aja kemarin. Nah untuk bulan ini nanti dibawa ke Padang. Kemungkinan besar kalau misalnya ini mungkin sama orangnya. Kalau untuk usaha ini sendiri, harapan saya ke depannya bisa lebih maju lagi ya, terutama bisa merekrut tenaga kerja yang lebih banyak supaya bisa menambah nilai ekonomi bagi ibu-ibu di sini, menambah kesejahteraan mereka, karena namanya di kampung ya tahu sendirilah Mas lah, untuk perekonomian masih sangat sulit di sini. Buat kawan-kawan yang baru merintis usaha ataupun sudah berjalan mungkin banyak kendala, ya namanya usaha tetap banyak kendala, itu jadikan cambukan supaya buat kita lebih maju lagi. Karena apa? Kalau kita usaha itu yang penting satu keyakinan. Kalau kita sudah yakin untuk berusaha, insya Allah itu pasti ada jalannya. Alhamdulillah seperti yang saya sudah alami saat ini, yang dari nol kemudian sekarang udah banyak dikenal orang. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa seperti itu, karena dengan keyakinanlah kita bisa lebih maju. Saya juga dalam kesempatan ini juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah, khususnya Kementerian Perhutanan melalui BWSKL dan SS Project yang sudah membantu saya mengadakan pendampingan usaha, sehingga saya diberikan bantuan selain motivasi, pelatihan, dan masih banyak lagi. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga saya bisa lebih sukses lagi. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang melihat di channel Kencana ID, ini produk saya unggulan keripik tales, produk unggulan yang kualitasnya premium, bisa dijamin renyah, gurih, dan sehat, dinikmatin cukup layak ya. Ini juga ada keripik pisang, terus ada keripik ubi ungu. Kami yang sudah pasarkan melalui medsos juga, yaitu TikTok Aneka Keripik KMJ, boleh dilihat. Siapa tahu berminat, hubungi kami.